Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang inokulasi virus pada telur berembrio. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Helyato Aulia, Muhammad Raihan, Nur Syafa Ajija, Nurjita Munawara, Siti Fatimah, Siti Nurlatifah Rahmawati. Inokulasi virus pada telur berembrio adalah proses pengenalan virus ke dalam telur berembrio untuk tujuan penelitian dan pengujian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sifat virus inokulasi dan efeknya pada telur berembrio. Manfaat: isolasi virus berguna untuk mendapatkan agen penyebab penyakit atau digunakan untuk pula memperbanyak virus, misalnya untuk membuat vaksin. Sifat virus inokulasi: satu, infeksi spesifik. Virus inokulasi hanya dapat menginfeksi sel-sel dalam telur berembrio tertentu. 2. Persistensi. Virus inokulasi dapat bertahan dalam telur berembrio untuk jangka waktu yang lama. 3. Replikasi cepat. Virus inokulasi bereplikasi dengan cepat dalam sel-sel telur berembrio yang terinfeksi. Pengenalan telur berembrio. Telur berembrio adalah telur yang telah dibuahi dan sedang mengalami perkembangan embrio di dalamnya. Pengenalan virus inokulasi ke dalam telur berembrio dilakukan melalui teknik inokulasi, di mana virus disuntikkan ke dalam sel telur yang sedang berkembang. Langkah-langkah umum dalam inokulasi virus pada telur berembrio. Pertama, sterilisasi telur. Telur dicuci dengan larutan disinfektan untuk menghilangkan kuman atau bakteri yang ada di permukaannya. Kedua, pembuatan lubang. Lubang kecil dibuat di kulit telur menggunakan alat steril seperti jarum atau pisau kecil. Lubang ini digunakan sebagai pintu masuk untuk virus. Yang ketiga, inokulasi virus. Virus yang telah dikultur di laboratorium ditambahkan ke dalam lubang yang telah dibuat pada telur. Jumlah virus yang ditambahkan dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian atau produksi. Langkah selanjutnya dalam inokulasi virus pada telur berembrio yaitu penutupan lubang. Setelah virus ditambahkan, lubang pada telur ditutup dengan lilin atau bahan lain yang aman dan tahan air untuk mencegah kehilangan cairan dan infeksi dari luar. Kemudian ada inkubasi. Telur yang telah diinokulasi ditempatkan dalam inkubator dengan suhu dan kelembapan yang tepat untuk memastikan perkembangan embrio yang optimal. Selama inkubasi, virus akan menginfeksi sel-sel embrio dan mulai bereplikasi. Setelah periode inkubasi yang ditentukan, telur dapat dibuka dan embrio dievaluasi untuk melihat efek infeksi virus, seperti perubahan morfologi atau lesi pada organ-organ tertentu. Hasil dari inokulasi virus pada telur berembrio dapat memberikan wawasan penting tentang sifat dan karakteristik virus, serta membantu dalam pengembangan vaksin atau pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Selanjutnya, penyebaran virus inokulasi pada telur berembrio. Yang pertama ada injeksi virus. Virus inokulasi disuntikan ke dalam sel telur yang sedang berkembang. Yang kedua ada replikasi virus. Virus inokulasi bereplikasi dalam sel-sel telur berembrio yang terinfeksi. Kemudian yang ketiga, penyebaran ke seluruh tubuh. Virus inokulasi menyebar ke seluruh tubuh telur berembrio dan menginfeksi lebih banyak sel. Efek virus inokulasi pada telur berembrio. Gangguan perkembangan embrio. Virus inokulasi dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan normal embrio. Yang kedua ada kematian embrio. Infeksi yang berat oleh virus inokulasi dapat menyebabkan kematian embrio. Yang ketiga ada perubahan bentuk embrio. Infeksi virus inokulasi dapat mengakibatkan perubahan bentuk dan struktur embrio. Yang selanjutnya ada pencegahan penyebaran virus inokulasi pada telur berembrio. Isolasi dan pemeriksaan telur berembrio sebelum gangguan. Yang kedua ada kebersihan dan sanitasi yang baik dalam lingkungan produksi telur berembrio. Yang ketiga ada vaksinasi telur berembrio untuk meningkatkan kekebalan terhadap virus inokulasi. Yang terakhir ada
Yang terakhir ada menerapkan tindakan biosecurity yang ketat untuk mencegah masuknya virus inokulasi ke dalam peternakan. Keuntungan inokulasi ke dalam telur berembrio. Yang pertama, metode yang banyak digunakan untuk isolasi virus dan pertumbuhannya. Substrat ideal untuk pertumbuhan dan replikasi virus, isolasi dan budidaya banyak virus unggas dan beberapa virus mamalia, hemat biaya dan perawatannya jauh lebih mudah, dibutuhkan lebih sedikit tenaga kerja, telur berembrio sudah tersedia, jaringan dan cairan yang steril dan beragam, mereka bebas dari kontaminasi bakteri dan banyak virus laten. Faktor pertahanan spesifik dan non-spesifik tidak terlibat dalam telur berembrio, metode yang banyak digunakan untuk menumbuhkan virus untuk beberapa produksi vaksin. Kekurangan inokulasi ke dalam telur berembrio. Tempat inokulasi bervariasi tergantung virus yang berbeda. Artinya setiap virus mempunyai tempat pertumbuhan dan replikasi yang berbeda-beda. Penggunaan teknologi untuk memerangi virus inokulasi pada telur berembrio. Laboratorium penelitian, pengembangan teknik inokulasi yang lebih efisien dan aman dilakukan laboratorium penelitian, teknik manipulasi embrio. Teknik manipulasi embrio dapat digunakan untuk menciptakan embrio yang lebih tahan terhadap virus inokulasi. Pengembangan vaksin, penelitian dan pengembangan vaksin yang efektif dapat membantu melindungi telur berembrio dari virus inokulasi. Kesimpulannya, virus inokulasi dapat memiliki efek yang merugikan pada telur berembrio. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan meningkatkan penggunaan teknologi untuk melawan virus ini. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan strategi perlindungan yang lebih efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.